Bapak Kepala SMA Negeri Balikpapan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru calon guru penggerak tingkatan 10, yang sama saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri Balikpapan. Sejatinya kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama apabila kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini guna mendukung Bapak Ibu Guru calon guru penggerak tingkatan ke-10 dalam rangka diseminasi budaya positif program guru penggerak tingkatan 10. Begitu mari kita bersama-sama ikuti kegiatan pembukaan kegiatan diseminasi ini. Kita awali dengan doa penutup. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita menyiapkan hati dan badan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Izinkan saya membawa doa ini pelajaran dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tuhan Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus, sedang berikan syukur dan mengaturkan kehadiran kita untuk menemani sepanjang malam ini. Terima kasih pula kami kembali berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dengan kegiatan kami yaitu diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Surilah ya Bapa, Engkau hadir dan turun bersama kami dalam kegiatan ini agar segenap apa yang dikerjakan kami ini boleh berjalan dengan baik dan dapat berguna bagi diri kami maupun Bapa dan semua doa dan permohonannya Bapa kami satukan kehadiran dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berikut mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri Balikpapan atau yang diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas Tempatan Dendri. Terima kasih Pak Aris atas kesempatan ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk guru, bagi teman-teman calon guru penggerak angkatan 10 yang hari ini telah mengundang kita semua untuk boleh datang bersama mengikuti kegiatan lanjutan pendidikan penggerak 10 di sekolah kita di SMA Negeri Balikpapan dalam rencana kegiatan mereka yaitu diseminasi budaya positif. Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian, bahwa Kementerian Pendidikan telah memberikan program dengan sekian banyak episode, yang salah satu episode dari program kementerian itu adalah pendidikan guru penggerak, di mana dalam program kementerian ini kita perlu diingatkan kembali bagaimana berperan seharusnya sebagai seorang guru dalam program pendidikan guru penggerak. Ada banyak sekali hal-hal baru yang seakan-akan kembali mengingatkan kita untuk tampil, untuk hadir di sekolah sebagai seorang guru yang sesungguhnya. Selayaknya seperti yang saya sebelumnya pernah mengikuti kegiatan pendidikan penggerak ini. Ada 3 hal besar yang diingatkan kembali dalam proses pendidikan. Yang pertama adalah manajemen pembelajaran kelas sama dia murid, kemudian di modul yang kedua itu manajemen pembelajaran, dan yang ketiga modul ketiga nanti adalah manajemen sekolah.
teman-teman yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak sudah melewati modul yang pertama tentang manajemen siswa, dan sementara di modul kedua ini adalah tentang manajemen pembelajaran. Dalam proses pembelajaran itu bagaimana kita guru berperan baik di kelas maupun di luar kelas, karena kita adalah menjadi role model. Maka salah satu yang sementara diikuti oleh teman-teman guru penggerak ini adalah bagaimana di sekolah bersama semua warga sekolah kita menerapkan apa yang disebut dengan budaya positif. Sesungguhnya budaya positif seperti apa? Nanti setelah kita akan sama-sama mendengar dari teman-teman kita calon guru penggerak angkatan 10 ini. Kita memang sudah sedang menjalankan itu, hanya konsistensi kita dalam menjalankan dan menerapkan budaya positif itu masih harus terus diperlihatkan, sehingga dalam proses selanjutnya dalam keberadaan kita di sekolah, baik sebagai guru, kita harus senantiasa untuk menjadi model dalam penerapan budaya positif. Karena itu saya mengajak pada kita semua yang hadir hari ini, lebih-lebih teman-teman yang sudah sementara menjalani ini, senantiasa selalu mengajak, mendorong teman-teman kita yang lain yang juga punya niat yang sama, supaya kita sama-sama terus bekerja sama, kolaborasi dalam proses, sehingga harapan kita agar anak-anak kita, agar output dari lembaga pendidikan kita ini yang berkualitas itu bisa kita capai. Dan sekali lagi saya berterima kasih pada keempat teman-teman kita, Ibu Yufri, Pak Yul, Ibu Tim, dan Pak Egi, yang sudah sementara mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Harapan kita bahwa di angkatan berikut, angkatan 11 kemarin ada beberapa teman kita sudah sedang mengikuti proses seleksi, sudah ada pengumuman, dan kita harapkan kalau misalkan kemudian dibuka angkatan 12, teman-teman kita yang lain yang hari ini boleh mengambil kesempatan itu, supaya semakin banyak kita mengikuti pendidikan guru penggerak, kita sama-sama berkolaborasi dengan lebih baik lagi untuk menggerakkan segala potensi yang ada pada lembaga pendidikan kita ini, sehingga ke depan lembaga pendidikan kita menjadi jauh lebih baik. Itu saja beberapa poin dan harapan dari saya. Sekali lagi atas nama kepala sekolah, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman kita yang hari ini telah mengundang kita untuk boleh bersama mengikuti kegiatan ini, dan sekali lagi mengharapkan untuk semua teman-teman lain yang belum berkesempatan untuk itu selalu menyiapkan diri untuk boleh mengikuti program pendidikan guru penggerak pada episode angkatan berikutnya. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih. Mari bersama kita mendengarkan dan mengikuti lanjut kegiatan dari teman-teman berempat dalam kegiatan diseminasi hari ini. Untuk itu, mohon izin dan meminta restu dari Tuhan, para leluhur, dan seizin kita semua yang ada ini. Atas nama kepala sekolah, saya membuka kegiatan diseminasi budaya positif teman-teman guru penggerak angkatan 10 di SMA Negeri Malukan hari ini secara resmi. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah Besar Humas yang mewakili kepala sekolah, memberikan sambutan sekaligus untuk kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Berikutnya, mari kita ikuti kegiatan diseminasi. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Bapak Ibu Guru calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri Malukan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat, semangat pagi.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah hadir dalam kegiatan saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maria Fianti, SPDGF, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri Malepanda. Berbicara tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, budaya positif. Sebelum kita mulai kembali ke budaya positif ini, siapa yang tahu tentang budaya positif Bapak Ibu? Kari, silakan. Budaya positif itu apa? Ibu Novi? Oh, Bapak silakan. Budaya positif merupakan nilai atau keyakinan universal yang diterapkan siswa. Iya, baik. Jadi itu, jadi silakan perhatikan ini budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ataupun budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Atau juga sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sekolah itu atau komunitas itu. Baik, selanjutnya hari ini kita masuk di konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol guru, 7 keyakinan kelas, dan 8 segitiga restitusi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang konsep inti budaya positif. Ya, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik kita sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi Bapak Ibu? Iya. Ada 6 dimensi. Berarti yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua Ibu ya. Yang ketiga Pak Edi. Yang keempat Ibu Linda. Mandiri. Ya, baik, mandiri. Yang kelima yang keenam benar. Jadi ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang kita harus penuhi. Ya, kita lanjut miskonsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Jadi di sini yang pertama ilusi guru mengontrol murid. 2 ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan keempat ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi di sini Bapak Ibu kita lihat di gambar. Jadi kita sebagai orang dewasa kita memang punya ilusi bahwa kita ini berhak memarahi orang yang di bawah maksudnya orang yang lebih kecil, yang usianya lebih di bawah dari kita. Kita merasa kita ini orang dewasa, jadi kita berhak memaksa. Misalnya anak kita memaksa dia begini. Lalu yang berikut ilusi guru mengontrol murid seperti kita mengontrol murid. Kita berhak mengontrol ilusi. Baik, selanjutnya. Ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Baik, stimulus respon. Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Lihat bersama di sini, realitas kebutuhan kita sama. Sebelah teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, memang kita memiliki gambaran yang berbeda-beda. Tidak semua kita sama. Yang berikut kita mencoba mengubah orang
yang sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Memang perbedaan, punya perbedaannya. Lalu yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tujuan kita berbeda-beda. Misalnya memang dia begini, tujuannya apa? Kita belum tahu. Jadi kita jangan dulu berprasangka terhadap mereka. Lalu yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita sendiri bisa mengontrol diri kita, jangan mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus respon. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikut, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti kita harus berkolaborasi daripada pemaksaan. Baik, selanjutnya. Ya, kita masuk yang berikut, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berbicara tentang disiplin di sekolah kita, disiplin apa saja Bapak Ibu? Haris berpakaian, disiplin berpakaian, Disiplin waktu. ya, Novi disiplin waktu. Ya, baik. Jadi disiplin bermacam-macam ya disiplinnya. Baik, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, jadi kita bukan disiplin ini kita harus kasih reward, memang hadiah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri mereka dalam berubah perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dari dalam diri, bukan dari paksaan. Misalnya kalau kita pakai helm saat kita berkendara, itu kenapa sampai kita pakai helm? Siapa yang pasti Bapak Ibu punya kendaraan, no? Kenapa sampai kita pakai helm? Safety. Takut ditilang. Apa lagi? Safety, keselamatan. Keselamatan, ya bagus. Inovasi keselamatan, ya. Ya, jadi memang kita juga mungkin takut orang tilang, ya. Tapi kita bicara di sini, kalau keselamatan takut orang tilang itu berarti masih motivasi eksternal. Tapi kalau yang tadi seperti yang Ibu katakan, keselamatan berarti itu motivasi intrinsik dari dalam diri. Saya ini untuk keselamatan saya. Baik, kita lanjut. Ya, tadi berbicara nilai kebajikan. Tadi saya sebutkan ada nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai-nilai kebajikan yang disepakati beberapa institusi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 tadi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berlaku mulia. Yang berikut, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kreatif. Yang berikut dari Indo Premier Years program PEP itu toleransi, rasa hormat, integritas, diterapkannya integritas, mandiri, menghargai, lalu antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Memang kita harus komitmen juga. Lalu yang berikut keterampilan hidup, life skill, itu dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberi. Ya, selanjutnya. Lanjut. Ya, mari kita lihat bersama kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia, kita perhatikan kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik
Yang kita lakukan adalah rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi mari kita lihat kebutuhan dasar manusia. Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Pasti kita harus bertahan hidup, yaitu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa diterima diperlukan. Kita mau keinginan kita ingin rasa diterima. Lalu berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Jadi kebutuhan dasar kita yang ketiga ini penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu adalah kebutuhan dasar kita yang tentang penguasaan. Lalu yang berikut kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan diri. Kebebasan kita, walaupun kita bebas tapi kita mampu mengendalikan diri. Selanjutnya kesenangan, pasti sebagai manusia kita juga tentu harusnya senang loh, bukan sedih terus. Kesenangan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa tentu. Jadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut, motivasi manusia. Jadi motivasi manusia tadi kebutuhan dasar. Sekarang kita masuk yang berikut, yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, untuk yang pertama dan kedua ini adalah motivasi ekstrisik. Itu motivasi dari luar. Jadi dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti misalnya datang pagi ke sekolah. Kalau para siswa mereka datang ke sekolah itu mereka takut terlambat. Takut gerbang ditutup. Berarti mereka tuh menghindari ketidaknyamanan atau hukuman supaya center jangan dihukum oleh Pak Edi misalnya. Lalu yang berikut untuk mendapatkan imbalan, ada siswa ini juga mereka ingin dipuji. Jadi mereka itu masih motivasi intrinsik, datang sekolah cepat supaya dipuji oleh kepala sekolah atau Pak Edi ataupun Bapak Ibu lain. Itu masih untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari online. Itu merupakan motivasi ekstrinsik atau eksternal, masih motivasi luar. Lalu yang berikut, ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi intrinsik. Berarti mereka dari dalam diri mereka. Intrinsik berarti mereka saya mau datang ke sekolah bukan karena untuk dipuji atau takut dihukum, tapi memang kesadaran dari dalam diri. Seperti tadi kita mengatakan bukan takut ditilang, tapi karena kesadaran dari dalam diri kita. Untuk keselamatan juga. Ya, seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu perhatikan ini adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kita perhatikan bersama. Hukuman itu memang benar, tidak terencana atau tiba-tiba seperti yang kita lakukan di sekolah ini. Konsekuensinya terencana, disepakati sesuai peraturan. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Lalu hukumannya bersifat satu arah. Yang berikut berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi kalau di hukuman, misalnya anak terang kalau kita menghukum murid itu dari kita murid yang menghukum. Karena bersifat satu arah. Lalu itu mungkin bisa kita pukul di kakinya atau di tangannya. Kalau psikis berarti kita marah gitu. Lalu yang berikut konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturan. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang berikut sikap guru selalu memonitor murid. Memang di sini konsekuensi beda dari hukuman. Kita
mereka, maksudnya sih kita kesepakatan, tapi lebih ke kita juga, kita monitor. Besok jangan datang terlambat lagi ya, itu konsekuensi. Kalau terlambat berarti nanti catat pelajaran geografis dulu, misalnya gitu. Satu bab harus selesai, misalnya gitu. Itu konsekuensi. Kalau restitusi, jadi kita masih memonitor loh. Itu kita dulu, memang kita masih proses belajar ya Bapak Ibu. Yang berikut restitusi, itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang berikut proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Berarti Bapak Ibu sekalian, perhatikan ini. Restitusi ini kita mengajak anak atau siswa kita untuk berbicara bersama, mencari solusinya bersama. Kita memberikan solusi dan mereka mencari sendiri solusi. Seperti apa? Baik. Tadi bicara tentang kontrol, posisi kontrol. Jadi ini 5 posisi kontrol dulu. Ya. Kita masuk di yang ini, 5 posisi kontrol ini. Bapak Ibu perhatikan, ada 5 yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira dari kita yang ada di sini mungkin Bapak Ibu di posisi kontrol mana? Pak Aris silakan. Pak Aris pemantau ya. Pak Berna? Pemantau. Pak Edi? Penghukum. Ibu Linda? Teman. Pak Tantu bagaimana? Posisi kontrol apa yang Bapak terapkan? Selain teman. Ibu Susan? Membuat merasa bersalah ya? Kalau Ibu Novi? Membuat merasa bersalah. Iya. Saya juga mungkin di sini kalau posisi kontrol ini saya pernah dan pemantau. Saya juga sekali-sekali menjadi teman, sekali-kali juga menjadi pemantau. Ya, baik. Kita sama-sama di sini. Baik, kembali. Ya, penghukum. Saya menjelaskan dulu tentang penghukum. Memang, kalau harus melakukan kesalahan kita tidak terhindar dari mereka. Kita sudah sebagai penghukum. Tanpa sadar kita juga penghukum ya. Tapi itu bisa mereka datang kita langsung mereka suruh berlutut atau itu juga hukuman. Ataupun kita memarahi itu juga hukuman dikasih. Kalau membuat merasa bersalah, ini contohnya seperti ini. Kemarin ibu sudah suruh, contohnya seperti ini. Terpindah karena pasti kita tidak menyadarinya toh. Kemarin kamu melakukan ini. Kita sudah beritahu kamu begini. Kamu melakukan lagi itu kan membuat mereka merasa bersalah loh. Kalian itu teman. Tolong ibu, jangan itu nanti kalau sekolah marah. Kan kita juga kadang-kadang begitu. Itu berarti kita sebagai posisi sekolah kita sebagai teman. Tolong ibu, kamu nanti ibu bisa kan? Kamu jangan ibu di kelas. Itu yang kita lakukan. Tanpa kita sadari. Jadi saya posisi sekolah ini saya teman itu yang pernah saya lakukan. Tapi setelah saya belajar ini, saya mulai pelan-pelan memahami. Kalau pemantau, besok jangan terlambat lagi ya. Nah itu kita pemantau. Kemarin ibu lihat kamu terlambat ke sekolah. Itu berarti kita pemantau. Mungkin kita tidak mengalah, kita pantau. Kita masih tegas. Kalau manajer ini kita lebih ini yang harus dilakukan. Kita sebagai guru kita harus di posisi manajer. Sebenarnya kita harus di posisi manajer. Tapi dalam hal ini kita masih belajar. Saya juga masih proses belajar. Jadi kita pelan-pelan kita sama-sama belajar di posisi manajer ini. Bagus sekali tentang yang kita dulu harusnya di posisi manajer. Kita mengambil murid, bagaimana? Mengapa kamu melakukan ini? Kita harus melakukan, kita harus membuat suatu pendekatan sehingga mereka juga mencari solusinya. Baik, lanjut. Ya, Bapak Ibu. Di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya. 5 contoh penerapan 5 kontrol posisi. Ini tidak ada tadi. Lanjut ini sebelah. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini berarti apa Bapak Ibu? Menghukum ya Bapak Ibu?
berarti pembuat merasa bersalah. Ya, lihat sini, perhatikan. Jadi di sini yang berikut yaitu posisi kontrol yang berikut. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Itu yang kita katakan. Kalau kita sebagai teman toh, sebagai posisi kontrol itu sebagai teman. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Itu adalah posisi kontrol. Yang berikut, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pengamat. Memang kita tanpa sadar kita melakukan itu. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Baik. Kita lanjut. Ya, jadi di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol yang terakhir. Ini yang penting Bapak Ibu. Ini adalah posisi kontrol manajer yang harus diterapkan di SMA Negeri Maripane ini. Saya juga baru tahu setelah belajar di guru penggerak, saya baru tahu kalau ternyata kita harus di posisi manajer. Selama ini saya berpikir saya harus di posisi teman atau pemantau. Kalau menghukum itu tidak mungkin. Itu lalu membuat merasa bersalah itu tidak. Tapi saya berpikir kalau saya sudah benar teman dan pemantau itu saya sudah benar karena saya menganggap mereka juga sebagai teman. Ternyata kita harus di posisi ini Bapak Ibu, manajer. Jadi ini adalah contohnya yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita juga bukan sebagai teman pemantau, kita apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi ini kita juga ramah. Kita juga seolah-olah kita sebagai teman dan bukan teman. Jadi ya di sini yaitu kita harus lebih memahami tentang manajer. Kita lanjut. Ya, posisi kontrol tadi kita sudah sama-sama membahas tentang posisi kontrol. Sekarang ini Bapak Ibu, saya bertanya, ini nanti Bapak Ibu yang beritahu ya, ini posisi kontrol mana ya? Bisa? Bisa. Oke, baik. Di sini posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali loh dengan kamu. Ya, Pak Aris, membuat rasa bersalah. Susan? Siapa yang lain? Sama. Saya teman. Pak Jun teman ya? Ya, teman. Iya, mana yang benar? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah membuat merasa bersalah. Baik, lanjut. Ya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, Pak Bernard, apakah ini? Membuat merasa bersalah. Ya. Ibu Susan pemukul, Pak Bernard membuat merasa bersalah. Pak Ibu Novi Pemantau. ya, Ibu Novi memantau. Pak Jun memantau. Kalau Pak Tantu bagaimana? Ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi kontrol apakah aku? Pemantau. Baik, jadi yang benar adalah pemantau. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti dia tidak dipantau. Iya. Baik, kita lanjut. Ya, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, baik. Maju, manajer. Ibu Novi sebagai teman. Pak Berat bagaimana? Manajer. Pak Egi? Manajer. Ibu Susan? Teman. Pak Aris bagaimana? Manajer. Iya. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ini adalah
posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi kita tanya apa rencana menyelesaikan masalah ini, kita sama-sama. Itu berarti manajer. Baik, kita lanjut. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian dulu. Sebelum kita lanjut, kita tepuk semangat happy dulu ya. Tepuk semangat happy. Pagi-pagi, semangat pagi, selalu senyum, selalu happy. Ya, tetap. Baik, kita lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan dari Bapak Ibu ya. Ya, ini Maris. Ibu Susan, teman. Ibu Novi. Ibu Linda, teman. Ya, posisi kontrol ini ketahuan memang ini teman. Ayolah, lakukan dari Bapak Ibu ya. Ini sebagai teman. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol apakah aku? Pak Nando? Ibu Linda? Monggo. Pak Bernard? Mantap. Pak Egi? Ibu Novi bagaimana? Maju? Nah, Ikti? Monggo. Iya, ini adalah posisi mendukung. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini berarti dia juga keras. Nah, ini baik, kita lanjut. Ya, kita lanjut yang berikut yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Iya, Pak Aris. Bisa juga berarti sudah dibuat dahulu, kemudian yang berikutnya tinggal saja. Kalau tidak berarti diberi reward, tidak bisa diberi cuma. Iya. Keyakinan itu kesepakatan bersama. Aturannya belum dibuat. Iya. Itu ada perusahaan keyakinan kalau aturan itu ada. Ya, kita untuk Pak Aris dulu. Bagaimana menurut Pak Egi keyakinan kelas? Baik, menurut saya keyakinan ini merupakan bagian dari kesepakatan yang dilandasi pasal 11. Kemudian direvisi ini tidak ada perbedaan. Ini bagian kedua yang sering dilakukan dalam proses belajar. Saya sebenarnya. Ya, kita untuk Pak Egi. Jadi, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi seperti yang sudah terjadi oleh teman-teman tadi. Jadi harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Lalu juga kalau di kelas berarti juga sesuai dengan keinginan dari para murid dan disepakati oleh guru dan murid secara bersama-sama. Iya, seperti di kelas ini ada kesepakatan kelas. Kelas ini bagus, kita untuk kelas ini dulu. Kelas ini misalnya ada kesepakatan kelas, bagus sekali. Baik, kita lanjut. Ya, menentukan keyakinan kelas. Jadi yang pertama bersifat abstrak. Lalu berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan yang positif. Sama seperti kesepakatan kelas ini. Bagus. Jadi yang selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Sedikit agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Ini adalah keyakinan kelas yang harus kita buat. Jadi kalau Bapak Ibu guru di sekolah kita harus buat keyakinan. Guru mata pelajaran juga boleh membuat keyakinan untuk mata pelajaran tersebut. Bukan hanya keyakinan kelas, bukan hanya keyakinan sekolah, tapi juga di dalam pelajaran. Keyakinannya ini pasti kita sudah buat. Hanya tanpa syarat kalau itu kita sudah membuatnya.
Hanya kita tidak tahu kalau itu keyakinan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut yang berikut yaitu segitiga restitusi. Ini penting Bapak Ibu. Jadi semuanya ini penting. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bentuk segitiga, makanya dikatakan restitusi. Jadi segitiga restitusi ini suatu proses berdialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Maaf ya Bapak Ibu. Ya, kita lihat sini. Pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Ya, benar. Kita melakukan kesalahan itu adalah proses belajar. Mungkin kita ini mulus-mulus saja toh, pasti ada kesalahan juga. Jadi yang pertama contohnya itu berbuat salah itu adalah kata-kata yang harus kita lakukan yang di dalam segitiga restitusi. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak juga pernah melakukan itu. Jadi kata-kata itu yang harus kita lakukan. Itu menstabilkan identitas. Jadi kita harus berkata-kata seperti itu. Ini ke posisi manajer tadi. Yang tadi kita sudah bilang, saya katakan tadi kita harus di posisi kita guru, posisi kontrol kita harus di posisi manajer. Dan ini yang harus kita lakukan. Kita panggil murid itu, kita tanya, berbuat salah itu wajar. Itu adalah kata menstabilkan identitas. Nah, pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu yang berikut, kamu berhak merasa begitu. Itu jadi seperti contohnya anak yang siswa temannya nyontek, dia akan marah-marah. Tapi apa dulu masalahnya? Seperti yang tadi kita kembali ke depan tadi, yang di posisi di teori kontrol. Dia marah, ada alasannya dia marah, bukan karena dia marah sembarang. Seperti contoh teman nyontek, temannya yang dinyontek, temannya nyontek itu dimarahi oleh temannya nyontek, pasti dia marah. Kamu kenapa nyontek ini? Pasti dia marah. Alasannya apa? Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah menstabilkan identitas. Ini adalah kata-kata yang harus kita terapkan. Buat saya itu wajar, ini adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi masih lama ya, waktunya masih setengah jam. Lanjut. Iya, Bapak Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Nah, validasi tindakan yang salah. Ini perhatikan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi Bapak Ibu pasti sudah, kita tanpa sadar kita sudah melakukan segitiga restitusi. Ya kan Bapak Ibu? Apalagi kita sebagai wali kelas atau seperti Pak Edi bina OSIS ataupun Ibu Linda sebagai guru BK. Pas sudah melakukan itu tanpa sadar kalau itu namanya segitiga restitusi. Juga saya baru belajar di guru penggerak. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena melakukan ini sesuatu yang penting buat. Itu adalah kata-kata validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Ya, kalau dari ini, bagaimana Bapak Ibu? Ada pengalaman tidak kalau divalidasi tindakan yang salah? Bapak Ibu, susah mungkin siswa-siswinya bagaimana? Ibu Ida,
berbagi pengalaman mungkin siswa-siswi pada validasi tindakan yang salah. Segitiga itu tindakan yang salah biasanya kami proses ya. ya. Biasanya masalah pertama itu kami dapatkan dari wali kelas. Wali kelas itu dapatkan masalahnya dari jumlah pelajaran, kemudian menyampaikan kepada wali kelas, dan di kantor kelas Ya, kita sudah melakukan pembinaan bimbingan. Tapi kalau tidak ada perubahan, diserahkan kepada ibu kita untuk memberikan bimbingan pendampingan sehingga anak bisa mengubah perilakunya kurang baik. Ya baik, terima kasih sharing dari kita. Jadi tanpa kita sadari kita melakukannya. Setelah saya belajar di segitiga restitusi ini, oh ternyata saya melakukan ini tindak yang ini pada tindakan saya yang saya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Saya kebalikan yang sering saya katakan. Kalau ada siswa yang bermasalah, atau mungkin kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Seperti saya contohkan tadi, misalnya ada temannya nyontek, terus temannya nanya, itu kan dia mempertahankan. Tapi kita sebagai kita tanya kita pertama, kapan itu dulu? Pada tindakan salah, katanya seperti itu. Ya Bapak Ibu silakan. Tapi di mana makanannya? Ya kita lanjut ya. Ya, ini yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Intrinsik tadi saya sudah katakan dari dalam hidup. Yaitu apa keyakinan kelas kita? Jadi kalau seperti Ibu Susan yang sudah melakukan kesepakatan kelas, Ibu Susan tinggal boleh bertanya, apa keyakinan kelas kita? Jadi yang berikut nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Keyakinan kelas. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi kita menginginkan kelasnya seperti apa? Misalnya di dalam kelas itu memang ada yang tukang bully, pasti ada tuh. Banyak kan? Pasti banyak. Itu kita inginkan kelasnya seperti apa supaya siswa kita itu betah di dalam kelas ini. Jadi harus ada keyakinan kelas tadi. Jadi katakan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti siswa-siswi mencoret-coret meja. Mereka ide-ide mereka tuangkan di meja-meja kita ini, meja di sekolah ini. Ini fasilitas sekolah. Mereka gambar-gambar di tembok, tulis-tulis nama. Itu kita bisa kalau solusinya dinanyakan keyakinan kelas, kita bisa menanyakan dia, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ketiga ini ingin menjadi pelukis atau desain. Ya Bapak Ibu, jadi dia masuk di dalam keyakinan kelas itu menanyakannya. Ya baik. Paling sering kami pernah melakukan segitiga diskusi ini dari yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Mungkin Pak Aris pernah melakukan yang mana? Yang dari ketiga ini, kalau dari segitiga diskusi ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ya. Berkaitan dengan segitiga diskusi. Berdasarkan pengalaman, saya belum berpada akan begini. Dari ketiga hal itu yang segitiga diskusi ini, saya sempat buat, tapi tidak berubah. Ini waktu kemarin ada observasi di kepala sekolah, diwakili oleh ibu senior, itu sempat buat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu, misalnya, selama agama boleh wajib bawa kita. Kemudian ada lagi tidak boleh keselamatan agama yang diperkenankan untuk keluar ruangan. Itu terjadi dua faktor kelas. Berasal dalam hubungan dengan pelajaran agama pun. Nah, saya mengerti bahwa faktor kelas tidak hanya bisa di kelas, tapi bisa dulu mapel. Kemudian tadi apa tadi? Proses kontrol.
Jadi sesuai Ya. pertama. Menstabilkan Nah, identitas ya. itu biasa dibawa. Nah, tapi kalau orang tuh nggak punya semua, ada juga kalau dia kesalahan itu ada. Ya. Tapi nyatanya bahwa ketika anak berbuat salah, tadi kayak hukum atau kemudian yang terakhir tadi, Menanyakan yang kedua tadi validasi tindakan yang pada salah. tindakan yang Ya. salah. Itu juga sering dilakukan. Tentang Kembali kesalahan. ke masyarakat yang ditemukan yang tersebut baru di Baik. Validasi. pada jadi sudah sepakat kemudian mereka buat salah baru kita menghukum lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih tentang Pak Adil. Ya, jadi tadi studi 3 institusi ini, jadi pertama kita datang di pengadilan. Ya, jadi pertama kita panggil mereka, jadi kita katakan dulu begini Bapak Ibu, kalau kita sebagai posisi manajer, memang di sini, misalnya dari identitas di studi 3 institusi ini kita lakukan itu yang pertama, kita panggil siswanya, lalu kita katakan dulu berbuat salah itu wajib, kita mengatakan menstabilkan identitas supaya mereka juga tidak merasa kita ini tidak bilang mereka, tapi kita katakan dulu berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Atau kita katakan ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Jadi pengakuan siapa yang salah, lalu ingin mencari tahu ibu, tapi ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Yang selanjutnya nanti setelah kita sama-sama, lalu kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Lalu kita tanyakan alasannya. Setelah itu kita tanya, kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Sini perkelahian, kita melakukan apa? Dia pasti membela diri. Kita tanya dulu, jangan kita langsung datang menghakimi. Dengar satu murid cerita ini, kita tidak tahu, kita langsung hukum. Kita harus tanyakan dulu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut ataupun kata-kata lain. Selanjutnya, lalu yang terakhir, yaitu ini. Apa keyakinan kelas kita? Jadi kita kan sudah sepakat, punya sahabat kelas yang panggil berarti apa keyakinan kelas kita? Ataupun di mata pelajaran, ataupun guru BP, ataupun mungkin di kesiswaan, ya dong? Jadi, lanjut. Jadi ini Bapak Ibu, contoh penerapan segitiga institusi yang bisa sudah terapkan di sekolah. Nah, jadi ini ada posisi kontrol saya sebagai manajer dan saya melakukan segitiga restitusi. Saya memanggil murid tersebut. Jadi saya ceritakan saja ya Bapak Ibu, biar lebih sedikit. Saya ceritakan di sini kasus ini yaitu dia mencuri-curi meja di kelas. Saya memanggilnya. Saya menanyakan yang pertama syaratnya yaitu menstabilkan identitas dan segalanya. Ibu tidak memang pasti kita berbuat yang salah. Katakan ini. Videonya, maaf ya, ada info-info ini. Jadi saya jelaskan. Lalu yang berikut saya tanya, kenapa sampai kamu melakukan hal itu? Dia menggambar-gambar meja. Berarti itu sudah melewati kesepakatan kelas yang dibuat, loh. Mencoret-coret meja. Itu berarti tidak menjaga fasilitas sekolah. Ya. Lalu yang berikut, yang terakhir saya tanyakan, apa yang kamu inginkan? Dia saya tanya, apa yang dia inginkan? Ternyata dia ini lihat gambar di TikTok, gambar desain, dan dia ini ingin menjadi pelukis, pendesain, huruf. Jadi kami sudah melakukan solusi bersama.
Ya, yang berikut ini kasus kedua yaitu berkata kasar terhadap teman. Ya, kita tahu siswa kita daerah ini baik anaknya, toh. Tapi dia berkata kasar terhadap teman, maksudnya di sini karena temannya Tiko menyontek pekerjaannya. Dia marah. Ya, siapa saja pasti marah. Jangan Bapak Ibu, pasti kita marah. Dia marah. Jadi saya memanggilnya, saya bertanya kenapa melakukan hal itu. Jadi setelah kami bicara, pertama saya tanya, memang dia melakukan hal itu benar karena dia mau membela diri dong. Karena temannya menyontek, mungkin dia mau sendiri nyontek pekerjaan. Lalu yang kedua saya tanya, alasannya itu tidak tahu. Dia tidak mau temannya menyontek terus. Yang ketiga saya melakukan dekat segitiga diskusi yang menanyakan keyakinan kelas kita apa. Ternyata keyakinan kelas itu saling menghargai antar teman. Tapi di sini dia berkata kasar kepada temannya. Jadi di sini solusinya dia mencari sendiri. Nanti kalau ada teman menyontek dia akan beritahu kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Bukan di sini. Tadi maaf yang pertama tadi Romi punya tadi itu juga dia mengatakan bahwa dia menggambar di HVS atau di buku gambar ataupun di kertas karton supaya ya oke. Lanjut ya, ini ada tanggapan dari peserta didik Romi ya, tanggapan dari peserta didik kita Investigasi Sekretaris Romi kelas 11 MIPA 1. Ya, jadi dia mengatakan solusi yang diberikan oleh saya, kami sama-sama melakukan solusi dari segitiga diskusi ini dan melakukannya dengan baik. Yang berikut, ini adalah tanggapan dari peserta didik kita Maria Dela Sekolah setelah melakukan segitiga restitusi. Ya, baik. Jadi pula kegiatan kita penutupnya yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar. Ya, baik. Tepuk tangan kita semua. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, tadi setelah mengikuti kegiatan menyebarkan pemahaman ini, Bapak Ibu pasti saya yakin bisa melakukan menerapkan budaya positif di sekolah ini. Semangat bisa? Bisa. Ya, pertama kita semua dulu. Romi dilaporkan oleh teman sekelasnya karena telah mencoret-coret fasilitas sekolah, yaitu meja, menggunakan tip X, sehingga ia dipanggil oleh wali kelasnya Bu Yufri. Siang Ibu. Oh ya, Romi, selamat siang. Siapa duduk? Romi, kamu tahu kenapa Iwan kamu sini? Ya tahu. Kemarin saya menggambar di atas meja menggunakan kibir. Oh, seperti itu. Ibu di sini tidak selesai kesalahan. Ibu mau kesalahan saya selesai dan selesai. Kalau Ibu tahu, kalau menginginkan berarti. Tadi saya melihat meja yang 3D kawin di tipe U dan bagus dari saya mencoba. Oh, seperti itu. Ibu lihat, kamu suka menggambar ya? Iya Bu, saya sampai menggambar gambar ini. Oh, hebat dong kamu. Kalau kamu akan terus bakat, kamu sedikit. Amin seperti itu. Kira-kira
Aku mencoret-coret meja, Menjaga dan merawat betul sekali. Romi bisa saja mempunyai hobi kakak, tapi biasakan mencoret-coret meja atau tugas-tugas sekolah ya. Kira-kira ada solusi tidak supaya Romi tetap mendapat, tapi tanpa masuk ke sekolah? Saya akan menggambar dan menambah aktivitas. Oke, ini solusi yang baik. Tapi meja itu kan sudah tercoret-coret. Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Saya akan mencetak dulu agar gambarnya seperti Kamu punya cara dari mana? yang ada di Oh ya, kira-kira apa warna meja itu? warna fotografi ini. Warnanya hampir sama seperti meja yang saya coret-coret. Minggu lalu saya membeli cat untuk bahan prakarya tapi masih ada sisanya Bu. Dan cukup untuk mencukupi gambar yang saya coret tadi. Kapan kamu ngecat? 10.000. Oke, ditunggu ya. Sekarang kamu boleh pulang. Baik Bu, terima kasih. Siang, saya Yuventus Ricardo Romi dari kelas 11-1. Menurut saya, penyelesaian yang Ibu Yufri lakukan dengan berdiskusi dengan saya untuk mencari solusi dan dapat membuat saya menyadari kesalahan saya dengan membuat saya bisa mencari solusi sendiri untuk menyelesaikan masalah yang sudah saya buat dengan mengecat kembali meja yang sudah saya coret-coret. Terima kasih Ibu Yufri, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Kasus kedua, berkata kasar kepada teman. Della adalah anak yang pandai. Suatu hari, Della tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya Tiko. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya, sehingga ia dipanggil oleh wali kelasnya Bu Yufri. Siang Ibu. Siang Bella. Terima kasih Ibu. Bella, tadi Ibu dengar laporan sekolah. Katanya kamu juga angkat. Iya Bu, tadi saya sih kesal sih sama Tiko. Kenapa kesal? Tiko terus-menerus menyontek pekerjaan saya. Bukan hanya itu, dia juga selalu menyontek tugas saya. Oh begitu. Ya wajar lah kalau kamu marah dan kesal. Jika Ibu berada di posisi kamu, Ibu juga akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan dari Tiko? Saya marah-marah Bu. Saya maki-maki Tiko dan tanpa sadar saya bersuara besar sehingga mengganggu konsentrasi teman lain. Oh begitu. Kamu berbuat begitu pasti ada alasannya ya? Ya ampun, masa saya diam saja? Saya kan sudah bisa payah mengerjakan soal, tapi Tiko hanya menyontek tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu marah. Kamu tidak rela pekerjaan contek begitu saja oleh Tiko. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu yang marah sampai bersuara besar mengganggu konsentrasi teman lain. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan? Saling menghormati, menghargai antar teman Bu. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak penting? Penting Bu. Baiklah, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Ya Bu, bersedia. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang menyontek, saya akan melaporkan kepada bapak guru, mata pelajaran, atau wali kelas. Ya, betul sekali. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama ya. Saya Maria Dilatris Una dari kelas 11-1. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Ibu Yufri untuk mengendalikan amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar